Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Adita Natasha. Di sini aku mau ngejelasin tentang media morfosis. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih mengenai apa itu media morfosis? Kita simak videonya sampai habis. Jadi, media morfosis itu berasal dari dua kata, yakni media dan morfosis. Media itu bisa diartiin sebagai alat atau sarana yang digunakan manusia untuk berkomunikasi atau interaksi kepada manusia lainnya. Sedangkan morfosis itu artinya perubahan. Jadi dari situ tuh kita bisa simpulin kalau media morfosis adalah perubahan bentuk media dalam berkomunikasi karena adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat sesuai dengan berjalannya kehidupan manusia, yang mana ini itu menyesuaikan kebutuhan manusia dengan tujuan untuk memudahkan pekerjaan dan aktivitas manusia agar lebih efektif dan efisien. So, di sini aku mau nyeritain pengalaman aku terkait media morfosis. Pasti teman-teman kalian juga pernah mengalaminya kan? Oke, yang pertama itu dulu waktu aku SD sampai SMP, aku itu sering banget nyatet materi penjelasan dari guru itu pakai kertas atau buku tulis. Tapi kalau sekarang itu udah jarang. Sebenarnya masih digunain, tapi ya itu jarang. Lebih sering ngegunain HP atau laptop yang mana ada aplikasi buat nyatet, buat ya jadi nyatetnya di situ. Jadi lebih efisien dan nggak boros kertas. Terus yang kedua itu dulu waktu aku SD, aku sering banget beli komik di abang-abangan depan sekolah buat dibaca pas di rumah. Tapi sekarang itu aku udah nggak pernah baca komik buku gitu yang cetakan gitu. Aku sekarang kalau membaca komik ya pakai aplikasi di HP aplikasi ini. Terus yang ketiga itu dulu tiap ada tugas atau pelajaran bahasa Inggris pasti kalau mau nge-translate pakai kamus yang setebal ini atau enggak Alphalink. Tapi sekarang itu udah nggak pernah, karena sekarang udah ada namanya Google Translate, yang mana setiap HP itu pasti punya, setiap HP tab itu udah punya semua. Jadi kayak udah sekarang lebih sering ngegunain Google Translate. Jarang orang ngegunain kamus tebal itu lagi atau Alphalink gitu. Nah, apa sih sebenarnya yang mendorong terjadinya media morfosis ini? Jadi, yang pertama itu ada perkembangan teknologi. Yep, karena perkembangan teknologi itu tidak lepas dari perkembangan komunikasi, yang mana setiap perkembangan teknologi pasti selalu beriringan dengan perubahan bentuk media komunikasinya. Dari yang awalnya menggunakan tulisan, berubah menjadi cetakan, dan sekarang berubah menjadi lebih canggih menggunakan internet. Terus yang kedua, karena adanya perubahan gaya hidup manusia. Jadi di era sekarang ini kebutuhan manusia itu semakin kompleks dan manusia itu butuh sesuatu itu lebih praktis, cepat, dan langsung jadi. Jadi itu yang mendorong terjadinya perubahan bentuk media komunikasi. Terus yang ketiga itu karena tuntutan zaman dan globalisasi. Jadi kalau misalkan manusia enggak mengikuti perubahan bentuk media komunikasi yang terjadi, manusia akan stuck di situ-situ saja dan enggak bakal berkembang. Nah, media morfosis ini punya dampak. Ada dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positifnya sendiri, media morfosis ini menyebabkan akses informasi dapat dijangkau lebih luas dan juga cepat.
secara langsung atau secara tatap muka. Karena dengan adanya perubahan media komunikasi seperti sekarang ini yang udah ada WhatsApp dan lain-lainnya, ya itu akan membuat mereka malas untuk bertemu dan berinteraksi secara langsung. Karena dengan adanya aplikasi-aplikasi tersebut itu udah cukup buat mereka. Media konvensional atau media digital, mana yang kira-kira menang? Jawabannya nggak ada, karena media konvensional itu tidak sepenuhnya hilang, melainkan beradaptasi. Justru media konvensional dan media digital ini dapat berjalan beriringan, tergantung kepada preferensi tiap manusia ingin menggunakan media digital atau media konvensional, atau justru menggunakan keduanya. Ada yang namanya konvergensi media atau penggabungan. Jadi media konvensional ini digabungkan dengan media digital. Nah, seperti kata aku tadi, kalau misalkan media konvensional ini tidak sepenuhnya hilang, kayak penggunaan kamus di era zaman sekarang itu sebenarnya masih ada, tapi emang jarang digunain gitu. Penasaran gak sih media morfosis di dunia kehumasan kayak gimana? Yuk kita cari tahu. Jadi dulu humas itu kalau ngadain press conference itu buat ngundang media atau orang-orang berkepentingan harus ngedatengin secara langsung atau face to face, atau bisa juga ngirim surat. Tapi di era sekarang humas bisa ngundang media atau orang-orang berkepentingan tersebut buat ngehadirin press conference bisa melalui WhatsApp atau email. Jadi mereka nggak perlu ngedatengin medianya satu persatu atau orang berkepentingan satu persatu, tapi cukup ngirim email atau WhatsApp. Selain itu juga press conference yang dulu hanya bisa dilaksanakan secara offline, tapi di era sekarang ini bisa dilakukan secara online juga lewat Zoom, Gmeet, dan yang lain-lain sebagainya. Lalu apa sih bedanya media morfosis sama CMC atau Computer Mediated Communication? Jadi kalau misalkan media morfosis itu lebih mengarah ke perubahan bentuk media komunikasinya, sedangkan CMC atau Computer Mediated Communication lebih menekankan pada media komputer atau media digital yang digunakan manusia untuk berkomunikasi. Nah, udah jelas ya dari penjelasan tadi kalau media morfosis adalah perubahan bentuk media komunikasi, yang mana itu tidak pernah lepas dari perkembangan teknologi yang semakin pesat. Sebagai manusia, sebaiknya kita dapat menyikapi dengan baik terkait perubahan bentuk media komunikasi ini. Dan ingat, kalau media lama dalam proses komunikasi itu tidak sepenuhnya hilang, melainkan beradaptasi dan dapat berjalan beriringan sesuai dengan media komunikasi yang digunakan pada era sekarang. Oke, sekian itu saja penjelasan dari aku mengenai media morfosis. Semoga dapat dipahami dengan baik, dan maaf ya apabila ada salah kata. Terima kasih.